Subhanahu wa taala yang sudi mempertemukan kita dalam kajian ilmu pengetahuan. Mudah-mudahan kajian ini dapat memberikan manfaat dan syafaat waktu kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita pada malam ini dan detik-detik ini, dan waktu ini, sehingga kita keluar daripada bulan Rabiul Awal. Kita semua ulama kita membincangkan tentang pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan metode dakwah dia sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Makanya itu dikatakan Rabiul Awal ini merupakan Rabiul Anwar, bulan Rabi' yang penuh dengan cahaya. Sebab menceritakan tentang cahaya. Zahiran wa batinan. Tentunya kita punya konsep adanya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai cahaya mengikut pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai cahaya sebab telah membawa message yang menerangi kehidupan kita. Bukanlah berarti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu cahayanya diambil daripada cahaya Allah yang Al-Qadim. Ini satu kesesatan. Sebahagian orang yang mengaku bahawa dia bertasawuf, at-tasawuf as-sunni, dia mengaku bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cahayanya diambil daripada cahaya Allah yang Al-Qadim. Itu tak betul, sebab dia tak ada dalil. Tapi Rasulullah sebagai cahaya, dia cahaya. Sebab Allah berfirman, laqad ja'akum nurun wa kitabun mubin yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanah subulas salam. Allah mengatakan kepada ahlul kitab, di mana mereka bertentangan tentang kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mereka berkhilaf tentang apa yang tertulis dalam kitab mereka. Maka Allah menjawab waktu diutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laqad ja'akum, telah datang kepadamu wahai ahli kitab, dan kita semua cahaya daripada Allah Subhanahu wa taala. Nurun wa kitabun mubin, cahaya dan kitab yaitu Al-Quran yang penuh dengan keterangan. Dengan dua dasar ini dan dua cahaya ini, bila mana kita mengikuti, maka kita akan mendapat keridhaan Allah Subhanahu wa taala menuju kepada jalan penyelesaian yang banyak. Yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanahu subulas salam. Cantik dia punya ayat. Jadi bila mana kita mengikuti jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui ajarannya as-sunnatun nabawiyah, dan mengikuti apa yang telah ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, daripada bentuk perintah yang kita mesti laksanakan dan bentuk larangan yang mesti kita tinggalkan, terutama apa yang berkaitan dengan dosa-dosa besar. Bila mana kita ikuti dua rujukan yang asal ini, kita akan mendapat keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Bercakap tentang keridhaan mengikut konsep ulama at-tasawuf, maksudnya dia berada pada tingkatan yang tinggi. Sebab keridhaan ini merupakan bahagian yang tertinggi daripada maqamul mahabbah. Allah sayang kita. Dengan kesayang itu Allah letakkan kita pada tingkatan keridhaan. Bila mana kita redha kepada anak kita, kita tak peduli dah dia nak buat apa. Dan begitu Allah Subhanahu wa taala, bila mana Allah redha kepada kita sebab kita melaksanakan tuntutan Allah, mengikut kemampuan kita dan menjauhi segala bentuk larangannya tanpa tawar menawar, tentu Allah letakkan kita pada maqamur ridha.
Bila mana Allah meletakkan kita pada maqamur ridha, maka Allah akan memberikan jalan penyelesaian yang banyak. Allah tak mengatakan sabilas salam, tapi dia mengatakan subulas salam. Banyak jalan penyelesaian yang penuh dengan keamanan. Nah, jalan penyelesaian kita dalam ekonomi. Nah, tidak ada konflik ekonomi, tak ada krisis ekonomi. Di mana sekarang ini kita, semua bunyi. Dari Indonesia orang bunyi, tidak ada beras. Orang bunyi, tak ada beras. Peniaga-peniaga menyembunyikan beras. Dia nak mengangkat harga, kemungkinan. Dan begitu dalam ekonomi, ekonomi liberal ini dia pandai-pandai. Dalam istilah ekonomi Islam namanya al-ihtiqar. Menyembunyikan barang sebelum diangkat dia punya harga. Dalam Islam hukumnya haram, haram, haram. Dia tak mendapat keuntungan. Dan dia mesti bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kerajaan mesti mewaspadai peniaga-peniaga yang menyembunyikan barang untuk diangkat harganya setinggi-tingginya. Dan Islam melarang dalam sistem ekonomi segala bentuk pemerasan. Ini dianggap pemerasan. Makanya itu kerajaan mesti campur tangan terhadap peniaga-peniaga yang menekan rakyat. Jadi ini sangat berbahaya. Makanya itu Islam mengajarkan kita, bila mana kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka bawahan dan atasan akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia mengatakan demikian. Allah akan memberikan jalan penyelesaian yang banyak, yang penuh dengan keamanan. Subulas salam. Wa yahdihim biiznihi ila siratim mustaqim. Dan Allah akan memberikan hidayah dengan izin Allah kepada jalan yang lurus. Tidak ada jalan yang lurus sebagaimana kita perolehi dalam Islam. Semua jalan buntu kecuali jalan Islam. Kenapa demikian? Karena yang meletakkan jalan ini, undang-undang ini maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui maslahat hambanya. Hamba tidak mengetahui maslahat maslahat rakyat dia. Yang mengetahui adalah Allah Subhanahu wa taala. Sebab dia menciptakan kita. Jadi disuruh kita tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, ikuti permintaan Allah Subhanahu wa taala. Tinggalkan larangannya, maka kita akan diselesaikan segala masalah kita. Kita mengikuti zahirnya syariat kita, kita akan berjaya. Mengulang-ulang zahirnya syariat kita, seperti kita menyembuhkan Allah wa rasuluhu, sudah mendapat kita cahaya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Menyembuhkan Muhammad Ahmad Rasulullah, sudah kita mendapat cahaya dan berkat di jalan Allah Subhanahu wa taala. Makanya sebagian ulama sebutkan saja Ahmad Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allah, Allah, Allah. Kenapa demikian? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan salah satu daripada rukun syahadat. Rukun Islam ada 5. Yang pertama, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tidak boleh dipisahkan. Adanya kita bersaksi bahwa Allah yang menciptakan kita, yang patut kita sembah, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pesuruh Allah yang wajib kita ikuti, tidak ada pilihan. Dua-dua ini tak boleh dipisahkan. Bahkan ulama mengatakan waktu kita bersyahadat, kita tak boleh berhenti. Asyhadu an la ilaha illallah. Kemudian wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita tidak boleh mengatakan asyhadu an la ilaha illallah kemudian berhenti, esok baru wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tak boleh, tidak sah dalam akidah kita. Tapi dia asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sebab dia adalah merupakan, dua ini adalah merupakan rukun keimanan. Ucapkan saja, adalah wajib mengucapkan. Belum lagi kita dituntut bagaimana kita nak meresapi kandungan daripada asyhadu an la ilaha illallah
wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kandungan utamanya adanya kita melaksanakan tuntutan Allah Subhanahu wa taala. Makanya dikatakan semua kandungan di dalam Al-Qur'an ada semua pada la ilaha illallah, pada kata la ilaha illallah, dan ada kandungannya sama Allah. Allah. Makanya itu ulama tasawuf banyak mengulang-ulang Allah. Apalagi waktu membaca ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Banyak ulama yang mengulang-ulang Allah, Allah, Allah untuk menjadikan lafaz ini meresap di dalam hati. Belum lagi kita laksanakan tuntutan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini mujarrab di dalam perjalanan ruhani mengikut ulama kita. Dan ini telah dibahas oleh Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam tafsirnya Mafatihul Ghaib. Adanya kata-kata Allah Subhanahu wa taala ini merupakan kata-kata yang mempunyai rahasia ketuhanan. Maksudnya apa? Maksudnya rahasia ketuhanan. Maksudnya bila mana kita ucapkan, maka dia akan menyerap di dalam hati kita, dan pada akhirnya kita akan tunduk kepada peruntukan Allah Subhanahu wa taala, dan kita punya keimanan akan kuat. Makanya itu Al-Imam Al-Ghazali pada akhir hayatnya dia hanya mengucapkan Allah, Allah, Allah. Nah, dikatakan dia sampai kepada maqam al-mahabbah atau maqamur ridha dengan mengulang-ulangi. Kemana pergi? Allah, Allah. Tapi boleh juga kita mengatakan la ilaha illallah. Semua apa yang kita lakukan, kata Imam Ibnu Ajibah dalam tafsirnya Al-Bahrul Madid fi tafsiri Al-Quranil Majid, apa yang kita lakukan? Karena Allah Subhanahu wa taala dia adalah Allah atau la ilaha illallah. Kita membaca bismillahirrahmanirrahim. Naam. Dengan adanya kita nak makan dan minum, melaksanakan pekerjaan kita. Naam. Kemudian kita meninggal dunia, maka dia termasuk dalam lingkup la ilaha illallah, dalam lingkup Allah, sebab kita tak laksanakan kecuali kerana hendak mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Orang keluar dari rumah, naam, dia mengatakan bismillah tawakkaltu 'ala Allah. Naam. Amantu billah, i'tasamtu billah, wala haula wala quwata illa billah. Kemudian ditabrak kereta. Kata Imam Ibnu Ajibah, dia mati syahid. Mati di jalan la ilaha illallah. Dia tak sebut pun. Naam, dia tak sebut. Tapi dia mengucapkan kandungan waktu keluar dari rumah, dia mengucapkan kandungan la ilaha illallah. Karena dia bismillah tawakkaltu 'ala Allah. Meskipun dia tak mengatakan bismillah tawakkaltu 'ala Allah, dia mengucapkan bismillah. Bismillah. Termasuk dia mati di jalan la ilaha illallah. Dia tak ucapkan dalam hati dia, ya Allah, aku keluar kerana Engkau ya Allah. Kerana Engkau ya Allah. Ditabrak dia dan dia mati. Dia mati dalam lingkup la ilaha illallah. Makanya itu perlu kita perhatikan apa yang kita lakukan. Hadirkanlah Allah Subhanahu wa taala supaya perjalanan kita semua kerana Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita datang di sini untuk mendengarkan bagaimana pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena kalau kita menyebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita wajib berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Sebab itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu pernah bersabda dalam hadis, "Al-bakhilu man idza dzukirtu wa lam yusalli alayya." Orang yang sungguh bakhil bila mana nama aku disebut atau saya disebut, kata Rasulullah SAW, dia telah berselawat kepada Rasulullah SAW, maka dianggap orang yang paling bakhil. Di mana tempatnya orang yang bakhil? Adalah di neraka. Nah, tidak ada orang bakhil di syurga. Tempatnya orang bakhil adalah di neraka. Makanya itu harus berhati-hati bila mana menyebutkan nama Rasulullah SAW, terutama waktu dikumandangkan azan, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kata ulama kita, hati-hati mendengarkan. Nah, jangan sampai lalai kita
mendengarkan azan sebab dia boleh menyebabkan kita mendapat su'ul khatimah wal iyadu billah. Kawan-kawan tu kalau azan dikumandangkan ke langit, sibuk, baru dia tambah sibuk nak bercakap dengan kawan-kawan. Padahal kita ditekankan untuk mendengarkan, mengulang-ulangi azan. Rasulullah SAW menyuruh kita, bila mana azan dikumandangkan ke langit, maka mesti kita ulang-ulang apa yang dikatakan oleh Bilal al-tutukan azan. Dia mengatakan Allahu Akbar, kita mesti mengatakan Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, kita mesti mengatakan asyhadu an la ilaha illallah. Dia mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita mesti mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bahkan ditekankan dalam hadis, kita ulang untuk meresapkan kedua kalimat ini, persaksian ini di dalam hati kita. Kita mengatakan dalam sebagaimana yang diperintahkan oleh Rasulullah, wa ana ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu dia yang ditekankan. Dan saya bersaksi bahwa saya bersaksi tidak ada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah, dan saya bersaksi bahwa Muhammad pesuruh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita ditekankan mengucapkan raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Aku redha ya Allah, bahwa Allah Subhanahu wa taala Tuhan kita. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan, dan Islam sebagai agama kita, wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula, dan Muhammad itu merupakan nabi dan pesuruh Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat lain, raditu billahi rabban wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula wa bil islami dinan, dalam konteks yang lain, dalam riwayat yang lain. Tapi boleh kita boleh guna belakang, raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi sayyidina Muhammadin nabiyya wa rasula. Apa dia punya faedah dan feedback dia? Supaya Allah menulis kita di dalam Lauhul Mahfuz bahwa kita diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah redha kepada kita, dan Allah menjadikan kita redha terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kita dijadikan redha terhadap Allah Subhanahu wa taala dan terhadap Islam agama kita, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nabi kita dan pesuruh Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu kita berdoa lepas azan. Kalau kita mengucapkan, memberikan lagi persaksian sebagaimana sebagian ulama sudah berdoa azan, doa azan, Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati sayyidina Muhammadil wasilata wal fadilah wasyarafa wad-darajata al-'aliyata ar-rafi'ah wa ba'athhu al-maqama al-mahmud alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad. Cukup cantik. Cantik doanya. Supaya Rasulullah SAW boleh memberikan syafaat waktu kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, boleh melindungi kita. Daripada masuk neraka boleh masuk syurga terus. Daripada syurga mendapatkan tingkatan yang tinggi. Kata ulama, kerana amalan kita tak terasa, kita solat duha, solat tahajud, maka amalan kita inilah yang menaikkan kita. Kita senyum dengan kawan-kawan kita, sebagaimana yang Rasulullah perintahkan. Kita bersedekah, tak terasa kita berada pada tingkatan yang paling tinggi, Firdausil A'la. Kita menoleh ke kanan, kita tengok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan berkat amalan kita. Jadi penting dalam hal ini kita perhatikan, sebab semua apa yang kita lakukan mempunyai derajah. Yang banyak antara dua derajah. Perjalanan 500 tahun kata Al-Imam Al-Ghazali. Bahkan ada lagi teks yang lebih hebat dari itu. Jadi kita dalam Rabiul Awal ini kita banyak kembali merenungkan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu yang disebutkan dalam qasidah yang kita lantungkan di Rabiul Awal. Dan begitu juga sejarah perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita baca. Supaya cinta kita bertambah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila mana cinta kita bertambah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
maka keimanan kita akan bertambah. Nah, sebab dia sebagaimana kita katakan salah satu daripada rukun iman atau rukun syahadah. Sehingga Al-Imam Ahmad bin Hanbal melihat kalau seandainya ada orang bersumpah, dia mengatakan wa Muhammad, tapi dalam mazhab kita tak pakai. Nah, wa Muhammad, dia bersumpah dengan wa Muhammad. Wan Nabi, orang di Mesir dia bersumpah wan Nabi. Meskipun itu bukan mazhab kita. Sebagian orang mengatakan syirik, tapi mengatakan syirik ini juga melampaui batas. Karena Al-Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, mazhab Ahmad, kalau dia bersumpah wan Nabi, dia punya sumpah terlaksana, tidak dianggap musyrik. Kenapa? Karena Rasulullah SAW merupakan salah satu daripada dua rukun syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ibnu Taimiyah melihat bahwa waktu dia ketahui bahwa ini pandangan Al-Imam Ahmad, dia seakan-akan mengingkari, berada dalam keheranan. Ibnu Taimiyah, berarti itu gagasan Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi kita hanya pada bulan ini kita beramai-ramai, lepas kita solat kita melantungkan tala'al badru alaina min thaniyatil wada', na'am, wajaba syukru alaina ma da'a lillahi da'. Sebelum Rasulullah SAW berhijrah ke Madinah, Al-Ansar menulis abyat syiria yang kita baca tu setiap kita sudah salat, dan menyambut Rasulullah SAW dalam keadaan berdiri, takkan duduk, dalam keadaan berdiri ya. Nah, dia sambut Rasulullah SAW dengan mengucapkan, dengan berkasidah, tala'al badru alaina min thaniyatil wada', na'am, wajaba syukru alaina ma da'a lillahi da'. Sampai terakhir itu yang diucapkan. Apa yang kita lakukan sekarang ini sama, dan kita mencontohi apa yang telah ditulis oleh as-salafus salih. Dan Rasulullah SAW waktu Al-Ansar melantungkan qasidah ini, Rasulullah tak mengatakan bid'ah, tak ada pun. Bahkan Rasulullah menyambut dengan baik. Dan ditulis sampai sekarang ini, dan kita nyanyikan sampai sekarang ini. Nah, dan apa yang ditulis oleh ulama daripada maulid dan qasidah, sama ada berzanji nasran wa nazman, sama ada al-burdah, sama ada maulid al-habashi atau maulid al-habib Umar, dan maulid-maulid yang lain. Nah, maulid al-ahdal tidak keluar daripada kandungan tala'al badru alaina, bulan purnama telah nampak timbul, muncul di tengah-tengah kita. Nah, maksudnya cahaya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dikatakan pernah Sayyidatuna Aisyah, satu malam Sayyidatuna Aisyah, dia punya jarum dia jatuh di kamarnya. Dia cari-cari, dia tak jumpa. Nah, kemudian tiba-tiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk di kamar Sayyidatuna Aisyah dengan terang benderang. Nah, lalu Sayyidina Aisyah melihat jarum yang jatuh itu, maka diambil. Makanya itulah mengatakan dia adalah cahaya. Cahaya li dzatihi, tapi bukanlah dia cahaya daripada cahaya Allah yang qadim. Yang mengatakan demikian, dia terancam akidah dia. Kita mengatakan dia cahaya, nam, zahiran wa batinan, dia adalah cahaya. Nam, sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nam, dan tidak ada mengingkari kecuali orang-orang yang dia punya kajian tidak cukup, tak selesai kajian dia. Jadi kita mesti berhati-hati dalam membid'ahkan orang. Bila mana kita tak tahu, tak sempurna dalil kita, dan kita bukan orang alim, jangan membid'ahkan. Nah, kita merayakan sebab kita nak memperbaharui sokongan kita, nah, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ada orang mengatakan tidak ada guna kita merayakan hari Maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila mana kita tidak ikut sunnahnya. Ini zahirnya betul, tapi ini kalau kita tinjau secara mendalam, ini sangat berbahaya kata-kata ini. Nah, sebab bila mana kita menjemuk-nyemuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan terdorong untuk membaca Siratun Nabawiyah.
kita akan terdorong berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah pernah bersabda dalam hadis sahih, "Man shalla alayya marrah, sallallahu alaihi asyra." Barang siapa yang berselawat kepada saya sekali, maka pastilah Allah berselawat kepada dia 10 kali. Selawat Allah kepada kita adalah adanya Allah mengampuni dosa-dosa kita, dan adanya Allah mengangkat derajat kita. Dan Allah boleh mengangkat derajat kita dalam satu selawat. Tentunya first time dia akan angkat 10 derajat. Boleh tak dia angkat 70 derajat? Boleh, mengikut sejauh mana kita merenungi dan meresapi daripada kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata ulama, kita berselawat kepada Rasulullah dalam keadaan lalai, Allah terus angkat 10 kali, hapuskan 10 kesalahan kita dan diangkat 10 derajat. 6, dan diberikan kita pahala 10 ganda dan boleh menjadi 70. Bahkan dikatakan bila mana kita renungi Rasulullah SAW, membayangkan makamnya Rasulullah di Madinah, maka insyaAllah kita akan mendapat pahala yang luar biasa sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tak betul orang yang mengatakan bila mana kita berselawat saja, tidak ikut ajarannya, tidak ada arti. Di dalam alam politik, bila mana kita nak mencalonkan seseorang tu di dalam politik kita untuk menjadi YB, maka kita pasang gambar dia. Ini YB kita ni. YB kita di Kuala Terengganu, YB kita di Kuala Nerus, YB kita di Kemasik, di Kemaman, dipasang gambar dia dan dijunjung tinggi nama dia. Yang berbahagia Datuk sekian disebutkan. Untuk apa? Untuk memperkenalkan kepada masyarakat bahawa inilah YB kita akan memimpin kita di kampung ni. Nah, supaya orang kenal. Karena bila mana orang tak kenal, orang tak sayang. Tak kenal, maka tak sayang. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana ditekankan kita paling kurang kita bersyahadat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 5 kali sehari semalam. 6, yang wajibnya dalam tahiyat yang terakhir, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahawa tiada Tuhan yang patut aku sembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan bahwasanya Muhammad pesuruh Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa itu? Untuk memperbaharui keimanan kita kepada Allah dan Rasulnya, sebab kita wajib beriman supaya kita tahu posisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syekh Muhammad Abdul mengatakan, dan juga Abdul Halim mengatakan, bila mana kita bersyahadat berarti kita nak menjelmakan benda yang gaib supaya kita tengok di hadapan kita terang benderang. Dan bila mana kita bersyahadat kita dalam keadaan lalai, maka sangat berbahaya. Kita terancam adanya solat kita tak diterima. Jadi kalau kita tidak khusyuk dalam solat kita, daripada awal solat kita tak khusyuk, maka kata Al-Imam Abdul Hamid Mahmud, Syekh Muhammad Abdul, jangan sampai waktu kita bersyahadat kita pun lalai, boleh tak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya mengatakan boleh tak diterima sebab bila mana kita solat jamaah ini, kata ulama, meskipun dalam keadaan kita lalai, selama kita mengikuti prosedur yang umum dalam solat, seperti kita takbiratul ihram, rukun-rukun dia yang 18 tu kita laksanakan dengan baik, insya-Allah Allah akan terima salat kita sebab kita salat jamaah. Jadi yang mengatakan tak ada arti itu orang yang tak pernah membaca. Nah, sebab seandainya ada orang yang masuk di masjid ini tak salat pun. Nah, ada orang yang masuk di masjid kemungkinan bukan karena salat.
Dia tak tahu siapa yang berceramah ni. Ada? Di mana-mana ada. Nah, dalam dunia intelijen di Mesir dia boleh saja datang. Nah, ada nggak faedahnya dia hadir? Ada faedahnya. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda bahwa majelis seperti ini tidak ada yang orang yang tidak bahagia dan tidak ada orang yang sengsara yang ikut dalam majelis ini, majlisul dzikr wa majlisul ilm. Naam, qaumun la yashqa jalisuhum. Orang-orang ini di mana orang yang ikut meskipun dia tidak bertujuan untuk mendengarkan ceramah dan berzikir, dia tidak akan sengsara. Dia akan dibawa kepada kebahagiaan. Ada saya punya kawan di Indonesia, orang alim dari Azhar. Nah, yang ikut dia punya ceramah banyak. Ada yang ikut karena Allah Subhanahu wa taala, ada yang ikut karena diutus oleh kerajaan. Dia kata saya adalah intelijen, diutus oleh kerajaan. Tapi saya yakin apa yang Maulana katakan betul. Saya nak ikut jadi murid. Boleh tak? Katanya boleh. Nah, maka dia ikut. Saya waktu di Brunei 18 tahun. Banyak yang hadir tu, bukan semuanya orang hadir nak dengar ceramah kita. Nah, ada satu tu yang saya jadikan anak angkat, 5 tahun dia ikuti saya. Sampai dia ikut di Terengganu dalam hall Tugu Palu. Dan dia sampaikan kepada saya di hotel bahwa saya intelijen, dikhususkan untuk mengikuti Habib. Saya tidak takut sebab saya apa yang di luar dan di dalam sama saya katakan. Nah, jadi dia kata saya nak menjadikan Habib ini ayah angkat aku. Sebab apa yang dikatakan di rumah sama dengan di luar. Jadi dia kata tidak ada arti saya ikuti dia. Lebih saya jadi murid. Sampai sekarang ni ikut sama saya. Dan dia memberikan sumbangan kepada madrasah kita, alhamdulillah. Coba tengok. Nah, ada nggak faedahnya? Ada faedahnya. Orang yang ikut majlis zikir, faedahnya banyak. Meskipun dia tidak bermaksud untuk ikut majlis zikir, tetapi dia hanya nak mendengarkan. InsyaAllah mendapat pahala. InsyaAllah akan diberikan kesenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada awalnya dia kemungkinan tak mau dengar, tetapi pada akhirnya dia akan mendapat munafaat yang banyak sebab mendengarkan ceramah agama, mendengarkan zikir orang sebut-sebutkan Allah, Allah, Allah. Mendengarkan Allah, Allah ini menyebabkan hati kita boleh tenang. Di dalam ilmu jiwa, benda yang kotor, benda yang tak betul, bila mana kita ucapkan di dalam masyarakat, kita ucapkan terus. Kita ucapkan suruh. Kita mengatakan beras siam yang mahal ni sebenarnya faedahnya bagus untuk kesihatan. Faedahnya bagus, padahal tak bagus. Kalau seandainya tak bagus, beras siam ini meskipun mahal, tak perlulah kita permasalahkan. Dia baik, dia baik. Disebutkan dia baik, dia baik, dia baik. Promosi. Masuk di WhatsApp dan media sosial. Kita baca terus. Oh baik, baik, baik. Akhirnya orang tidak akan menentang sudah. Oh memang baik. Padahal tidak baik. Seandainya demikian. Itu promosi politik. Nah, politik ekonomi namanya. As-siyasatul iqtisadiyah. Nah, jadi ada dia orang-orang dia yang mengulang-ulangi. Oh baik, dia baik. Orang ini baik. Baik, baik, baik. Masyarakat akan mengatakan baik. Nah, dia mengatakan kalau dia tak baik tak akan diulang-ulang. Nah, ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita, mesti kita memberikan sokongan supaya kita punya keimanan kuat. Nah, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ulang-ulang. Rasulullah, bahkan dikatakan orang mengucapkan Ahmad Rasulullah, Muhammad Rasulullah. Ada yang mengamalkan untuk mempermudah rezeki dia. Ahmad Muhammad Rasulullah, Ahmad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Katanya untuk menguatkan keimanan supaya dia punya rezeki melimpah. Ada yang mengamalkan. Subhanallah. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila mana kita sebut-sebutkan namanya, maka kita akan tambah keimanan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kecintaan kita bertambah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah sallam, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in.
tidak akan beriman seseorang daripada kamu, sehingga saya yang paling dicintai lebih daripada dia mencintai anak dia, orang tua dia, dan semua manusia. Kita mesti mendahulukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Umar datang satu hari kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan, "Ya Rasulullah, aku cinta engkau ya Rasulullah lebih daripada yang lainnya, kecuali diri saya. Saya lebih mencintai diri saya." Kata Sayyidina Umar, kata Rasulullah SAW, tak betul. Kecintaan kamu, keimanan kamu tidak akan betul kecuali engkau mencintai saya lebih daripada dirimu. Maka Sayyidina Umar mengatakan, "Ya Rasulullah, sekarang saya mencintai engkau lebih daripada aku mencintai diri aku." Kata Rasulullah SAW, "Al-ana ya Umar." Baru sekarang keimanan engkau adalah sempurna. Jadi kita mesti mengulang-ulang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi orang kata, kan Rasulullah SAW tidak menyuruh kita, dan sahabat tidak mengadakan maulid. Kita nak tanya, siapa kata? Siapa kata Rasulullah tidak mengadakan maulid? Dan siapa kata para sahabat tak mengadakan maulid? Siapa kata tabi'in tak mengadakan maulid? Bukankah Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih, terutamanya yang diriwayatkan oleh Muslim dan diriwayatkan oleh sebagian yang lainnya pula daripada pakar hadis, Rasulullah SAW ditanya oleh sebahagian sahabat, "Ya Rasulullah, kenapa kau puasa pada hari Senin? Kenapa puasa pada hari Senin?" Kita puasa pada hari Kamis untuk memudahkan amalan kita diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala dan diberikan penilaian hari Kamis. Tapi hari Senin, kenapa ya Rasulullah? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Saya berpuasa pada hari Senin, wa dzaka yauma wulidtu fihi." Karena hari Senin ini hari saya diputrakan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW mengadakan maulid tiap-tiap minggu, tiap-tiap hari Senin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia berpuasa karena dia mengimbas balik hari keputraan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang kata, "Nah, kenapa kita tak puasa?" Nah, kita puasa juga. Nah, umat Islam puasa hari Senin. Nah, sebagiannya tak puasa. Dan ingat, puasa yang Rasulullah lakukan untuk memperingati hari keputraannya merupakan wasilah, sarana daripada sarana yang banyak untuk menguatkan keimanan kita kepada Allah dan Rasulnya. Dan sarana ini berbeza-beza daripada masa ke semasa. Sebab maulid ini dilaksanakan sesudah asrul tabi'in. Orang nak merenungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tak tengok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memandang wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menambah keimanan kita. Kita tengok Rasulullah, cantiknya Rasulullah. Kata sahabat, "Aku tengok wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan aku tengok bulan purnama." Nak bandingkan, wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih cantik daripada bulan purnama. Bahkan tidak ada perbandingannya. Allah. Melihat wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keimanan kita bertambah. Sayyiduna Yusuf alaihissalam, Ibnu Yaqub, Ibnu Ishaq, merupakan nabi yang paling handsome dan rasul paling handsome. Bila mana perempuan melihat dia menghayalkan dan kepingin nak tidur dengan Sayyidina Yusuf alaihissalam. Tapi Rasulullah SAW merupakan nabi dan rasul lebih cantik daripada dan lebih handsome daripada Sayyidina Yusuf alaihissalam. Apa perbedaannya? Rasulullah SAW, bila mana perempuan melihat Rasulullah, bukan syahwatnya bangkit, tambah keimanannya bertambah kepada Rasulullah SAW sebagai rasul dan nabi daripada Allah Subhanahu wa taala. Coba tengok bedanya. Perempuan melihat Sayyidina Yusuf alaihissalam, syahwatnya bangkit, nak tidur dengan Sayyidina Yusuf. Tapi Rasulullah SAW, bila mana perempuan melihat Rasulullah, keimanannya bertambah. Begitu juga bila mana kita tak tengok Rasulullah,
kita membayangkan wajahnya Rasulullah SAW melalui asyama'il pribadi Rasulullah SAW, keimanan kita bertambah. Nah, maka sebut-sebutlah nama Rasulullah SAW. Kata as-salafus salih, bila mana kita sebutkan seseorang dalam majlis, orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka rahmat akan turun daripada langit. Kita sebutkan tok kenali, tok kupalu, sebarang tok yang ada, pejuang-pejuang Islam, maka rahmat akan turun. Para sahabat, bila mana kita sebutkan kebaikan mereka, rahmat akan turun. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sebutkan Muhammad Rasulullah, Ahmad Rasulullah. Lebih dari itu. Dan Rasulullah ditanggung adalah penghuni surga, merupakan sayyidul awwalin dan akhirin wal akhirin, merupakan penghulu orang-orang dulu dan orang-orang yang terakhir yang akan tinggal di dunia ini. Siapa dia penghulunya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita sebutkan, maka rahmat akan turun dan keimanan kita bertambah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya itu ulama kita mengatakan, kalau kita mengadakan maulid tiap-tiap hari, belum lagi kita boleh membayar kita punya utang budi pekerti kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mendidik kita untuk menjadi manusia yang bermanfaat dan manusia yang rabbani. Naam, sebab Allah sendiri telah memuji dan mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sesungguhnya engkau wahai Nabi yang mulia, seakan-akan Allah bersumpah, sesungguhnya engkau wahai Nabi yang mulia, la'ala berada pada akhlak yang paling tinggi dan paling agung. Maksudnya apa? Inilah orang yang patut kita sebutkan namanya, dan inilah orang yang patut kita ikuti jejak dia supaya kita mendapat cahaya dan keimanan daripada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan tadi, bila mana kita mengikuti jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti sunnahnya, maka Allah akan mengantar kita kepada jalan keredaan, dan Allah akan membukakan kita jalan penyelesaian. Kata ulama, bila mana kita mendapat kesusahan, sebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernah sekali di zaman sahabat, ada seorang sahabat, dia punya kaki dia tidur sangat kaki dia. Nah, maka dia mengadu. Sahabat yang lain menasihat dia, sebutkanlah orang yang paling engkau cintai, InsyaAllah maka dia punya kaki engkau akan selamat. Nah, akan tidak tidur. Dipikir-pikir, siapa yang orang yang paling saya sayangi? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berselawat kepada Rasulullah, maka dia punya kaki naam tidak tidur. Allahu akbar. Jadi selawat ini merupakan jalan penyelesaian. Dikatakan berselawat banyak supaya mudah untuk mendapatkan husnul khatimah. Berselawat banyak supaya waktu dicabut nyawanya diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Waktu dikubur, berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya mungkar wa nakir tidak macam-macam pertanyaan dia. Berselawat kepada Rasulullah waktu dibangkitkan supaya kita boleh mendengarkan bau wangi daripada syurga. Berselawat kepada Rasulullah supaya kita boleh melintasi jejantas api neraka. Yang paling cobaan, yang paling luar biasa. Berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena ini merupakan ibadah dan zikir yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan semua perintah yang Allah perintahkan kepada kita, Allah tak lakukan kecuali selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah menyuruh kita berzakat, Allah tak berzakat. Allah suruh kita puasa, Allah tak berpuasa. Semua perintah. Tapi Allah menyuruh kita berselawat. Yang pertama berselawat kepada Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah, dia tak menyebutkan lagi tentang keimanan. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya senantiasa, pekerjaannya senantiasa berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, berselawat kepada nabi ini. Itu pekerjaan Allah Subhanahu wa taala. Apa tuntutan Allah Subhanahu wa taala? Dia mengatakan, wahai orang yang beriman, kalau sungguh-sungguh engkau beriman, mengaku beriman kepada Allah dan Rasulnya dan para malaikat, maka ikutilah jejak aku. Sallu alaihi wa sallimu taslima. Maka berselawatlah kamu kepadanya dan menyerahkan dirilah kepadanya secara mutlak. Apa artinya wa sallimu taslima? Dia mempunyai dua makna. Salat kita sudah paham dia punya makna, tapi taslim dia punya makna dua. Pertama kita mengatakan as-salatu alaika. As-salatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Salat dan taslim kami cucurkan kepadamu ya Rasulullah, supaya Allah berselawat kepada kita dan memberikan salam kepada kita, kesejahteraan. Kata ulama, makna yang lebih daripada itu, yang dituntut daripada kita, kita mesti menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala melalui perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dan di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan adanya kita berusaha banyak berselawat dan memberikan taslim kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan berkat dua kalimat ini Allah boleh membimbing kita dan Allah menjadikan kita tunduk kepada peraturan Allah Subhanahu wa taala dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita boleh tengok bila mana kita banyak berselawat, maka perasaan kita dan syahwat kita akan kurang. Nak melihat maksiat kita, tidak ada hati, tak tertusuk hati kita, tak berdenyut hati kita nak tengok maksiat bila mana kita banyak berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata seorang alim besar daripada Syria, namanya Maulana Syekh Sa'id Hawa. Dia kata bila mana orang tu dia banyak berbuat maksiat, dia tak boleh kendalikan diri dia. Bagaimana cara untuk mengendalikan diri sehingga kita tunduk kepada perintah Allah Subhanahu wa taala, supaya kita boleh kontrol kita punya selawat, kita punya syahwat? Apa perintah dia? Banyak berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau boleh kita mengucapkan 1000 kali sehari, meskipun dalam bentuk yang pendek. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tiap-tiap hari kita ucapkan 1000. Kalau tak boleh 300. Kata Imam Sakhawi, selawat yang dituntut yang banyak, yang sedikit daripada yang banyak 300 kali. Jangan kurang. Jadi kita mencoba dari kita dulu. Allahumma salli ala Muhammad. Kita esok kita upgrade kita punya selawat. Sudah mengatakan hari ini Allahumma salli ala Muhammad, kita besok kita tingkatkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Esok lagi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, sempurna. Ada juga yang berselawat sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam. Kita kembangkan esok lagi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Cukup cantik. Nak kembangkan lagi teks yang paling bagus, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Nak kembangkan lagi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Untuk apa wa baraka? Segala penambahan ini ada dalam nas, dan penambahan ini feedback dia kembali kepada kita. Maksudnya bila mana kita mengatakan sallallahu alaihi, Allah berselawat kepada kita, wa sallama, dan memberikan taslim, kesejahteraan kepada Rasulullah SAW, maka dengan otomatik Allah memberikan kesejahteraan kepada kita dan kedamaian kepada kita. Kita tambah lagi wa barakah, dan Allah memberkati, memberikan keberkatan kepada Rasulullah SAW. Maksudnya apa? Supaya Allah memberikan keberkatan kepada kita. Tiga ini, kata ini adalah keuntungannya kembali kepada kita, bukan kembali kepada Rasulullah SAW. Sebab kita berselawat atau tak berselawat,
Rasulullah tetap diangkat tempatnya yang tinggi. Tapi kita berselawat untuk maslahat kita. Jalan merupakan satu-satunya jalan untuk mempertinggi derajat kita. Makanya waktu datang perintah mengatakan siapa yang berselawat kepada Rasulullah SAW sekali maka Allah akan berselawat 10 kali. Rasulullah sangat gembira. Sangat gembira. So ini jalan bagi umatnya untuk sampai kepada tingkatan yang paling tinggi. Allah memberikan salat kepada kita, berselawat kepada kita, menghapuskan dosa-dosa kita dan menggandakan pahala ke kita dan mengangkat derajat kita. Wasallama, dan Allah memberikan kesejahteraan kepada kita, sejahteraan kita, pada kesehatan kita, pada keluarga kita, anak-anak kita, istri-istri kita, masyarakat kita, negara kita, ekonomi kita, pentadbiran kita, semua ada dalam wasallama. Sudahlah Allah berselawat kepada kita, memberikan kesejahteraan, kita tambah wabarakah, dan Allah memberkati. Berarti Allah, apa yang Allah berikan kepada kita, Allah berkati. Bila mana Allah berkati, maka Allah tidak akan menghisap kita. Sebab semua nikmat yang Allah berikan kepada kita, Allah akan tanya. Tapi bila mana diberkati, maka Allah tidak akan tanya. Maka itu Al-Imam Abdul Halim Mahmud mengatakan, yang paling penting adanya Allah memberikan kepada keberkatan kita di dalam kehidupan kita. Itu yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Ini saya tak tengok jam, depan saya baru tengok ni. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkatan kepada kita dan menambah kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai simbol keimanan. Dan adanya mengadakan maulid bukan bid'ah, dan dia merupakan asal usul keimanan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri mengadakan maulid tiap-tiap minggu. Dan begitu sahabatnya mengadakan maulid tiap-tiap minggu, meskipun sarana pelaksanaan, sistem pelaksanaan maulid berbeza-beza daripada masa ke semasa. Yang penting kita mengadakan maulid demi untuk memperbaharui sokongan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik, nasyhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr, innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammadin an-nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma, faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa habbibna ila al-muslimin waj'al lana lisana sidqin fil 'alamin. Allahumma ihfaz hadhihi al-baldah Terengganu wa sultanaha wa ra'iyatahu wa sa'ir bilad al-islam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر الله أكبر.